bahwa pada tanggal 6 Juni tahun 2020 bahwa dalam tanggal rapat 6 Juni itu 6 Mei tahun 2020 dalam rapat tertutup 8 orang itu Nadiem secara jelas menyampaikan bahwa untuk pengadaan digitalisasi kita akan menggunakan Chromebook dengan mengatakan go ahead with Chromebook. Dengan dalil itu, dengan pernyataan itu sudah jelas mensrea dan kesengajaan dia. Kenapa sangat jelas mensrea dan kesengajaan? Karena dia sudah tahu berbagai anggota PNS-nya, direkturnya itu menolak penggunaan Chromebook. Tapi dia memaksakan itu sehingga niat dia untuk melanggar aturan, menabrak Perpres nomor 1618 tentang pengadaan barang dan jasa begitu jelas. Yang kedua, tentang dalam acara halal bihalal, Nadiem menyampaikan bahwa pada saat ini kita akan melakukan digitalisasi pendidikan dengan menggunakan Chromebook setelah pelantikan Direktur SMP dan SD. Nah, dari perkataan itu kemudian diejawantakan dan dilaksanakan oleh Mulyatsa dan Sri Wahyuningsih dalam pengadaan Chromebook dengan menggunakan spesifikasi dari Chrome OS. Dari situ juga dapat tergambar bahwa niat jahat mensrea Nadiem untuk mau menabrak aturan itu sangat kuat. Pertanyaan, di mana tidak ada mensrea? Di mana ada tidak kesengajaan dari Nadiem? Dari situ saja kita dapat melihat Nadiem dengan sangat-sangat sengaja. Fakta ketiga mensrea Nadiem dapat kita dapatkan diperoleh dari fakta persidangan dari keterangan IBAM sendiri, di mana IBAM ditugaskan Nadiem untuk menemui orang Chromebook. Nah, ketika orang Google, ketika dia bertemu, orang Google menyampaikan bahwa penggunaan Chromebook ini tidak comply dengan sistem-sistem pendidikan yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan. Ketika dia melaporkan begitu ke Nadiem, Nadiem menyatakan kepada IBAM, kamu percayakan kepada mereka yang besar, artinya percayakan kepada mereka Google. Fakta ini sangat jelas. Kesengajaan dari Nadiem, mensrea dari Nadiem, dia mengetahui dan dia mengetahui bahwa ini tidak boleh dan dia menghendaki bahwa aturan itu harus ditabrak. Ya kan? Sampai di sini sangat jelas. Itu fakta formil. Sedangkan fakta material yang kami dapatkan yang telah terbukti di persidangan adalah fakta di mana pada waktu itu tanggal bulan Februari 2020 dan bulan April 2020 Nadiem bertemu dengan pihak Google, Putri Ratu Alam, Scott Beman, Colin Merson, di mana mereka dalam satu rapat menyetujui bermufakat secara jahat melakukan pengkondisian untuk pengadaan barang dan jasa. Kementerian akan menggunakan produk Google. Cara kerjanya bagaimana? Dari segi Google ini merekomendasikan yang namanya Gani Samudra. Gani Samudra ini kemudian dikasih nomor handphone dari IBAM untuk berkomunikasi. IBAM dari segi plat merahnya kementerian, Ganis dari swastanya. Mereka berkomunikasi untuk pengadaan Chromebook ini secara material. Seluruh spesifikasi teknis yang dimuat di kajian teknis semuanya bersumber dari Google, termasuk device management Chrome, termasuk Chrome OS. Kemudian spek inilah yang dijadikan sebagai kajian teknis. Kajian teknis ini dibuat seolah-olah dibuat dengan benar, namun sebenarnya karena atas perintah Nadiem kepada IBAM dan kemudian permufakatan antara Nadiem dengan pihak Google, di mana secara murni spek inilah yang digunakan pada kajian teknis. Ini supaya teman-teman bisa memahami konstruksi dari kami penuntut umum di mana mensrea secara material ini kami gambarkan di persidangan dan sudah terbukti berdasarkan fakta di persidangan. Kemudian selanjutnya, dalam dalil mereka pembelaan, mereka menyatakan bahwa tidak ada kemahalan. Siapa bilang tidak ada kemahalan di sini? Justru dari permufakatan jahat itulah berdasarkan fakta di mana ahli LKPP bilang ketika terjadi permufakatan jahat, tidak akan ada kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ini prinsip. Pengadaan barang dan jasa itu punya prinsip kompetisi. Kalau tidak ada kompetisi di situ, di mana Nadiem sudah bermufakat dengan Google, pihak yang lain seperti umpamanya Microsoft Windows, Mac, kemudian Apple, itu tidak mendapat peluang untuk operating sistemnya, sehingga ini dikunci. Kuncian pertama itu ibarat seperti teh botol sostro, apapun makanannya, minumannya adalah teh botol sostro, itu yang terjadi. Apapun merek laptop, kalau kita menyadari, kita mendengar bahwa laptop ini kan semua bebas, tapi dikunci dengan operating system dan CDM yang cuma punya satu
lisensi, yaitu dimiliki oleh Google. Yang kedua, Google kemudian secara kerja, kita kan mau cari kemahalannya. Kita mau cari sebab akibat benang merah antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian negara. Nah, yang kedua, selanjutnya, Google itu melakukan kontrak khusus atau memberikan dukungan, surat dukungan kepada hanya perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi prinsipal ini dikunci oleh Google. Seharusnya kalau ada kompetisi, harga ini akan terkoreksi menjadi murah. Tapi karena Google mengunci cuma hanya beberapa prinsipal tertentu, sehingga dengan demikian, kata ahli LKPP, prinsipal akan dengan seenaknya memahalkan harga. Dan ini terbukti ketika ahli dari BPKP bilang bahwa laptop itu dari harga yang 3 juta, dalam e-katalog dimuat, ditayang oleh para prinsipal itu berapa? 6 juta di pengadaan pusat dan 8 juta di DAK. Sedangkan kalau sekarang harganya berapa? 1 juta pun tidak laku. 1 juta pun tidak laku. Itulah sebab akibat kemahalan. Jadi dikunci pertama oleh Google, kemudian Google mengunci prinsipal yang akan membuat atau memproduksi laptop ini. Kemudian dari segi dampak, sebagaimana tadi kalau kawan-kawan dengar, bahwa perbuatan Nadiem ini sebenarnya sangat merugikan masyarakat. Kenapa? Pada saat itu COVID. Pada saat COVID, justru para peserta didik, para anak-anak siswa, itu sangat membutuhkan proses pembelajaran. Seharusnya pengadaan ini diberikan kepada anak-anak di daerah 3T atau anak-anak yang tinggal di daerah yang tidak ada fasilitas internetnya. Namun ternyata terdakwa dalam pelaksanaannya zaman COVID itu melaksanakan pengadaan justru daerah kota-kota. Daerah kota-kota internet, anak-anak sudah pakai gadget, anak-anak sudah beli laptop. Dan pada akhirnya karena konflik kepentingan dia dengan Google, bisnis dia dengan Google, sehingga itulah yang dia paksakan mengorbankan warga masyarakat, seluruh siswa-siswa yang ada di daerah 3T. Kemudian mereka mendalilkan dalam pembelaan bahwa pemanfaatan ini berhasil sampai mencapai 80%. Fakta di persidangan, bahkan kami dapat dari saksi yang meringankan mereka, bahwa dalam proses 2020 sampai 2022, ternyata Nadiem memanggil Iwan Syahril. Apa perintahnya? Tingkatkan pemanfaatan. Berarti kan sesuai dengan tempus yang kami bangun dalam dakwaan kami. Kenapa? Dakwaan kami akan adalah 2020 sampai 2022 tidak dimanfaatkan. Pada tahun 2023, terdakwa memanggil Iwan Syahril agar Iwan Syahril itu meningkatkan pemanfaatan. Nah, apa yang dilakukan Iwan? Dia pertama melakukan verifikasi dan validasi data pemanfaatan dan benar didapatkan bahwa penggunaan Chromebook itu tidak dimanfaatkan. Apa langkah selanjutnya? Intervensi. Bagaimana cara melakukan intervensi? Dengan melakukan pelatihan kepada para guru-guru di sekolah.